Saudara, jumlah pasien positif corona yang dinyatakan sembuh sudah melampaui angka yang meninggal. Meski begitu, pemerintah dan sejumlah pihak tetap berusaha agar semakin banyak lagi pasien yang bisa sembuh. Lembaga Biologi Molekuler, Eijkman dan PMI misalnya, akan mengembangkan obat untuk terapi pengobatan pasien corona dengan menggunakan plasma darah yang diambil dari pasien positif virus corona. Dan ada juga opsi untuk memanfaatkan herd immunity atau kekebalan kelompok untuk menghentikan penyebaran pandemi virus corona. Kita bahas sudah terhubung dengan Sekjen PMI Sudirman Said, kemudian ada Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Subandrio, dan juga dosen senior di University of South Australia Beben Benyamin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya ke Pak Amin Subandrio terlebih dahulu. Pak Amin, boleh tolong dijelaskan ke masyarakat Indonesia yang menonton Sapa Indonesia malam, apa yang dimaksud dengan terapi lewat plasma darah ini? Baik, jadi kita ketahui bahwa jika seseorang terinfeksi oleh mikroba, apakah itu bakteri, jamur, atau virus, maka tubuhnya akan membangun sistem kekebalan yang spesifik terhadap mikroba yang menyerangnya. Dalam hal ini kita bicara coronavirus, orang yang terinfeksi oleh coronavirus ini juga akan membangun sistem kekebalan, antara lain adalah kekebalan humoral namanya yang diperantarai oleh antibodi, dan kekebalan seluler yang diperantarai oleh sel-sel imun. Nah, mereka yang berhasil sembuh dari infeksi coronavirus ini, di dalam darahnya masih terdapat kadar antibodi yang cukup tinggi. Nah, antibodi itu yang akan kita sumbangkan, akan kita berikan kepada mereka yang masih berjuang untuk melawan virus coronanya. Baik. Ya, jadi plasmanya akan diambil tanpa mengambil selnya. Nah, kemudian setelah dipastikan semuanya aman, maka plasma itu akan diberikan sebagian atau seluruhnya kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Pak Amin, kalau dikatakan angka kesembuhan pasien di Indonesia ini kan juga angkanya terus meningkat. Artinya kalau memang bisa dipukul rata, semua yang sudah sembuh bisa ikut menyumbangkan plasma darahnya untuk mengobati pasien lainnya yang sedang menderita COVID-19. Apakah memang ada syarat tertentu? Betul, jadi kita sekarang sudah punya 686 yang sembuh. Tentunya kita harus menseleksi mereka yang akan dijadikan donor. Artinya pertama, calon donor itu sendiri harus dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, di dalam darahnya sudah tidak terdapat virus lagi. Yang ketiga, di dalam ini persyaratan donor darah ya, di dalam darahnya tidak terdapat juga mikroba-mikroba lain yang bisa ditularkan melalui transfusi darah, dan tentunya ada persyaratan lain, misalnya tidak ada penyakit-penyakit lain, kemudian berat badannya mencukupi, hemoglobinnya juga mencukupi, jadi beberapa parameter harus dipastikan baik. Sehingga aman untuk si donornya. Sebelum saya ke narasumber lain, satu pertanyaan lagi untuk Anda, Pak Amin. Kalau kita merujuk terapi plasma darah ini kan memang sudah diakui di banyak negara-negara lain, seperti di Tiongkok, di Amerika, dan sejumlah negara Eropa, termasuk Iran juga ikut melakukan terapi plasma darah. Bahkan Iran sudah melakukan 200 uji sampel dan hasilnya memuaskan. Apakah ini bisa dipukul rata bahwa ini juga akan berlaku sama di Indonesia? Kita berharap demikian, artinya akan lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pendekatan ini. Ya, artinya kita bisa mempercepat eliminasi virus di dalam tubuh pasien-pasien itu dengan menggunakan antibodi dari luar. Jadi ini adalah satu bentuk seperti imunisasi pasif, di mana kita memberikan antibodi yang sudah jadi dari tubuh donornya, itu yang diberikan. Karena kalau kita menunggu kekebalan dari vaksin misalnya, kita masih membutuhkan waktu lama. Tentu ini bisa komplementari, artinya bisa berdampingan dengan
pendekatan terapi yang lainnya, misalnya antivirus, kemudian obat-obat yang ikut membangun sistem kekebalan dan sebagainya. Jadi upaya apapun yang baik kita berikan secara harmonis ya, artinya dengan pendekatan lain. Baik. Kita harapkan angka kesembuhan akan meningkat. Oke, saya ke Pak Sudirman Said. Pak Sudirman, kalau sejauh ini sudah ada kerjasama antara PMI dengan Eijkman, tapi kemudian yang jadi pertanyaan ketika terapi ini dianggap cukup efektif, kemudian cakupannya diperluas, seberapa siap PMI terkait dengan hal ini? Ya, terima kasih. Saya kira yang disampaikan Prof. Amin tadi menjadi garis bawah bahwa segala upaya mesti kita lakukan untuk mencari jalan, karena bagaimanapun seluruh negara belum ada yang merasa aman 100%. Dan ini sebetulnya inisiatif dari lembaga Eijkman, Prof. Amin sebagai inisiatornya, kemudian Palang Merah diundang karena Palang Merah punya 223 sarana transfusi darah, yang namanya unit transfusi darah seluruh Indonesia. Dan 15 diantaranya ada di kota-kota besar yang memiliki status sebagai UTD yang bisa melakukan vaksinasi darah, sehingga bisa dipisahkan antara plasma yang dibutuhkan, seperti dikatakan oleh Prof. Amin tadi. Itu disebutnya sebagai UTD yang mendapat sertifikat POB, pembuatan obat yang baik, dan insya Allah 15 UTD ini kita siapkan dengan baik apabila nanti sudah ketemu pasien-pasien yang bersedia menjadi relawan, dan minggu depan sudah mulai dilakukan nih Prof. Amin. Jadi ada beberapa orang yang sudah bersedia menjadi relawan, dan pun kemarin Pak Ketua Umum berkonsultasi dengan Pak Menteri Kesehatan sehingga nanti seluruh tindakan ini, inisiatif ini mendapat restu atau endorsement dari otoritas. Baik, kalau tadi Anda katakan ada 15 wilayah yang memang bisa sanggup mengakomodir untuk terapi pengambilan sampel ini. Yang jadi pertanyaan ketika tadi ada relawan yang kemudian ingin ikut menyumbangkan darahnya, seperti apa prosedurnya? Apakah kemudian nanti PMI akan jemput bola atau mereka harus mendatangi 15 pos tadi yang sudah disiapkan atau oleh PMI, atau seperti apa Pak Sudirman mekanismenya? PMI perannya hanya menjadi fasilitator, karena ini hajatnya lembaga Eijkman dan juga mungkin Kementerian Kesehatan, sehingga begitu syarat-syarat itu dipenuhi dan ditentukan oleh Eijkman, oleh para ilmuwan, kami menyediakan tempat-tempat transfusi darah untuk mengambil darah dari pasien-pasien itu. Bila diperlukan menjemput bola, kita juga punya ratusan kendaraan yang bisa mendatangi para pasien yang sudah sembuh, sehingga tidak memerlukan satu risiko kalau harus datang ke unit-unit transfusi darah. Baik, terapi plasma darah ini memang jadi harapan besar karena memang bukan hanya Indonesia, ada banyak negara-negara lain. Tadi saya sudah sebutkan Iran bahkan sudah mengakui terapi ini bisa mengurangi angka populasi kematian di sana dan juga kemudian bisa menyembuhkan lebih banyak pasien positif corona di sana. Saya ke Pak Beben, kalau versinya herd immunity, apakah kemudian ini nanti bisa dilakukan di Indonesia jika memang kita menunggu vaksinasi belum juga datang dan kemudian terapi plasma ini masih berproses, Pak Beben? Terima kasih Mbak Livi. Sebetulnya saya menulis cukup panjang di Kompas beberapa hari lalu tentang teori dan juga implikasi dari penerapan herd immunity ini di Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan besarnya jumlah korban walaupun yang meninggal dan juga akan terbebaninya rumah sakit. Jadi saya tidak membayangkan ini sebagai sesuatu yang diterapkan sebagai sebuah strategi. Dan saat ini hampir semua negara nggak ada saya kira yang secara eksplisit atau melakukan ini sebagai sebuah strategi. Tetap saya kira rekomendasi strategi yang sekarang digunakan banyak negara adalah dengan melakukan physical distancing yang ketat sehingga kurvanya tidak terlalu meningkat secara tajam. Sehingga apabila tidak meningkat secara tajam maka kapasitas rumah sakit dan juga tenaga kesehatan masih bisa melakukan perawatan terhadap pasien-pasien yang nantinya akan cukup banyak. Jadi kalau misalnya sampai
pasien tersebut masih bisa dirawat, itu akan sangat bagus sekali daripada menunggu pasiennya membludak sehingga pasien yang tadinya harus bisa terawat dan sembuh karena keterbatasan atau keterbatasan perawatan di rumah sakit sehingga dia harus meninggal. Jadi sebenarnya strateginya itu adalah melandaikan kurva dengan physical distancing atau sosial pembatasan skala besar. Dan saya kira mungkin perlu diperluas tidak hanya di wilayah tapi juga ke seluruh Indonesia karena kita tahu bahwa WHO sudah mendeklarasikan Indonesia sudah community transmission, jadi sudah menyebar kemana-mana. Kemudian strategi yang harus ditingkatkan lagi adalah dengan memperbanyak dan mempercepat testing ini. Karena walaupun misalnya Bapak Presiden Jokowi sudah mentargetkan 10.000 testing per hari, tapi saya lihat data sampai saat ini itu hanya baru sekitaran 2.000. Itu dalam data 4 hari terakhir. Walaupun memang ada pelonjakan pada tanggal 12 itu sampai 7.000, tapi 4 hari terakhir itu masih sekitaran 2.000. Jadi saya kira kita harus masih tetap mempertahankan dua strategi itu. Physical distancing yang makin ketat ke berbagai wilayah, sehingga dan juga mengenai testing yang harus dipercepat sehingga kita tahu mana yang sakit sehingga bisa diisolasi dan juga kontak-kontaknya bisa di-trace. Jadi saya nggak kepikiran untuk menerapkan herd immunity sampai saat ini. Jangan sampai kepikiran karena memang kalau ketika itu terjadi di Indonesia angkanya akan sangat besar. Tapi yang jadi pertanyaan mungkin ada pemirsa Sapa Indonesia malam yang masih belum begitu clear apa maksud atau definisi dari herd immunity ini dan seberapa besar resiko dan juga impact-nya. Bisa tolong dijelaskan kembali Pak Beben? Iya, jadi herd immunity ini sebenarnya konsep yang berhubungan dengan vaksinasi. Jadi herd immunity adalah bagaimana sebuah populasi itu dia terbentengi dari infeksi penyakit menular, karena sebagian besar dari populasi tersebut atau warga tersebut sudah imun. Nah, cara mendapatkan imunnya itu adalah dengan melalui vaksinasi. Jadi misalnya contoh penyakit campak ya, yang mempunyai angka reproduksi dasar sekitar 15, itu supaya penyakitnya terhenti karena adanya herd immunity memerlukan 95 sampai 97% daripada populasi itu diimunisasi. Sehingga kalau misalnya imunisasinya kurang dari 90, itu biasanya ada outbreak kecil. Misalnya di New York ada beberapa waktu lalu. Nah, sedangkan untuk COVID-19 ini hasil perhitungan reproduksi dasar yang sekitar 2,63 itu minimal populasi yang harus kebal itu sekitar 60% minimal. Bisa dibayangkan besarnya jumlah populasi yang harus terinfeksi dan harus kebal. Itu 60% dari minimum ya. Itu juga belum tentu immunity tercapai karena kita masih banyak yang kita tidak tahu dengan virus ini. Misalnya seberapa lama orang yang kebal atau yang terinfeksi terus kemudian kebal bisa bertahan kekebalannya tersebut gitu. Itu karena kan ini penyakit yang baru sekitar 4 bulan. Jadi belum ada studi yang cukup lama untuk melihat tingkat kekebalan pasien. Jadi banyak sekali yang kita tahu, kita tidak tahu sehingga saya nggak bisa membayangkan bagaimana risiko daripada penggunaan strategi ini. Seperti yang saya tulis di Kompas beberapa hari lalu. Ya, memang ada dua kemungkinan untuk mendapatkan kekebalan. Pertama lewat vaksin, yang kedua lewat orang yang terinfeksi. Jangan sampai kemudian kekebalannya terbentuk lewat orang yang terinfeksi. Ini kan yang memang kita cegah lewat beberapa cara yang sekarang juga sedang dilakukan oleh Pak Amin Subandrio dengan teman-teman Eijkman. Tapi seperti apa nanti proses dan alurnya, kapan kemudian ini bisa diuji coba di Indonesia, nanti akan kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia malam.